Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sehari-hari saya berprofesi sebagai swasta, namun di sela-sela kesibukan tersebut saya bersama teman-teman sebagai pegiat budaya dan juga pegiat sejarah lokal. Dan kebetulan saya juga tergabung di tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara dan beberapa lembaga komunitas lain yang ada di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Baik, pada kali ini saya ingin mengajukan sebuah program dokumentasi karya maestro, yaitu revitalisasi dan inventarisasi adat istiadat Tanah Kayong. Kegiatan revitalisasi dan inventarisasi adat istiadat Tanah Kayong ini sangat penting untuk dilakukan guna penyelamatan, kemudian perlindungan, dan pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Objek Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan ruang untuk pelestarian, perlindungan, dan pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan. Nah, saya mengambil salah satu judul dari 10 OPK tersebut adalah adat istiadat. Revitalisasi dari adat istiadat Tanah Kayong ini sangat penting untuk dilakukan sebab berlatar belakang bahwa pada masa lampau Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang yang disebut sebagai Tanah Kayong memiliki jejak sejarah dan peradaban yang cukup panjang. Kita menghitung mulai dari abad ke-13 di masa Tanjung Pura, kemudian abad ke-16 yang nanti kemudian menjadi Kesultanan Matan, kemudian setelah itu berpecah menjadi menurunkan beberapa kerajaan lain yang ada di Borneo dan juga hubung kaitnya, termasuk kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu Kerajaan Simpang Matan, kemudian Matan Tua, dan Tanjung Pura sebelumnya di masa awal. Nah, setelah itu kemudian di Ketapang disebut sebagai Kerajaan Matan Kayong atau yang hari ini disebut sebagai Matan Tanjung Pura. Nah, dari lini masa perjalanan di abad ke-13 hingga abad ke-20, Tanah Kayong telah melalui fase yang cukup panjang. Nah, sehingga keluar masuk dan arus keluar masuk dari masyarakat dan peradaban dari luar itu sudah berlangsung sekian lama, yang sehingga kemudian membentuk sebuah entitas dan budaya serta tradisi yang unik. Hal ini dapat kita jumpai dalam beberapa catatan sejaman, misalnya di abad ke-19 ada beberapa catatan yang cukup terkenal dan sebagai rujukan dari berbagai para sejarawan yang hari ini menuliskan ulang sejarah Tanah Kayong, yaitu di catatan Pondewol, PJ Vet, Bad, Muller, dan lain-lain. Ini menyebutkan adanya interaksi antar budaya, antar etnis yang ada pada masa itu. Nah, yang kemudian nanti membentuk tradisi corak yang ada di Tanah Kayong, yang kemudian ini membentuk sebuah ciri khas yang unik ya. Walaupun bisa dikatakan Tanah Kayong pada saat ini didominasi oleh suku Melayu, akan tetapi Melayu Kayong itu menjadi sebuah entitas yang unik karena percampuran dan akulturasi budaya yang berlangsung sekian lama pada masa lampau yang mewarnai dari sekian ratus tahun hingga saat ini. Nah, sehingga kemudian disebutlah sebagai entitas Melayu Kayong yang hidup di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Nah, dari hasil budaya, hasil interaksi yang cukup panjang ini, kemudian membentuk banyak hal, termasuk pola hidup masyarakat, kemudian sistem sosial, kemudian dalam sistem kepercayaan. Nah, ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam tradisi-tradisi masyarakat Melayu Kayong yang hari ini hidup di wilayah Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Nah, akan tetapi beberapa dekade ini kami mengamati bahwa tradisi, adat, budaya yang ada di Tanah Kayong ini semakin hari semakin tergerus.
Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal yang sangat mendasar ya. Nah, salah satu yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat yang ada di Tanah Kayong pada saat ini mulai meninggalkan, ya, bukan kehilangan, mulai meninggalkan tradisi ini karena arus perkembangan zaman. Nah, maka daripada itu kami dari para pegiat sejarah budaya, saya khususnya mengusulkan agar revitalisasi adat istiadat yang ada di Tanah Kayong ini dapat kita lakukan. Nah, tentunya dalam revitalisasi ini kami juga memiliki tujuan, ya. Nah, tujuan yang pertama adalah melakukan pelestarian dan pengamanan budaya lokal, di mana tadi saya sudah menyebutkan bahwa dari sekian ratus tahun lini masa perjalanan sejarah kita telah membentuk sebuah entitas dan budaya dan tradisi yang unik. Nah, ini cukup disayangkan sekali apabila kita kehilangan akan jejak-jejak daripada warisan nenek moyang kita tersebut. Nah, mengapa? Karena dalam warisan nenek moyang kita tersebut juga terdapat nilai pelajaran, ya, pendidikan yang dapat kita teladani. Misalnya tentang ketahanan sosial, ketahanan pangan, ketahanan budaya itu yang dapat kita teladani. Misalnya saya sebutkan dalam ketahanan sosial ada istilah di sini dengan yang namanya adat beladang, di dalam itu ada namanya berandep, di mana di situ berandep ini ada gotong royong antara masyarakat dari satu tempat berladang yang nanti akan giliran mereka secara bersama-sama dari mulai sebelum menanam, ya, sampai nanti menanam padi dan lain sebagainya. Nah, nanti giliran ini akan di tempat lain seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ketahanan sosial, ketahanan budaya, kegotong royongan yang menjadi nilai penting. Kemudian ada juga ketahanan mengenai nilai kebinekaan misalnya kan. Nah, ada cerita-cerita ataupun teks-teks dalam manuskrip mengenai bagaimana keteladanan pada saat Raja Kerajaan Simpang, di mana mendirikan masjid, kemudian ada Melayu dan Dayak di situ bersatu, mereka sama-sama bergotong royong mendirikan masjid. Nah, ini sebuah nilai keteladanan yang sangat baik, ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah melakukan penguatan identitas komunitas, di mana yang kita tahu tadi bahwa dari sekian ratus tahun perjalanan peradaban di Tanah Kayong ini telah membentuk sebuah budaya dan tradisi yang unik dan juga menarik, sekaligus memiliki nilai-nilai yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini perlu penguatan-penguatan bahwa kita mesti bangga kita memiliki budaya dan tradisi, bahwa intinya hari ini kita bukan sebagai bangsa yang berperadaban rendah. Nah, ini sudah dibangun oleh nenek moyang kita. Nah, sehingga ketika kita memiliki ikatan akan kebanggaan terhadap identitas tersebut, maka secara tidak langsung kita juga telah memiliki ikatan dengan leluhur kita yang telah memberikan karya-karyanya kepada kita sampai hari ini. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengakuan dan pelindungan hak masyarakat adat. Ketika hak adat, ya kan, kemudian hak ulayat di masyarakat adat itu sendiri diakui, ini tentu akan membangkitkan sebuah rasa kebanggaan dan dari identitas masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah mendukung perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah daerah juga akan terbantu karena melalui dukungan ini juga memberikan gambaran terhadap perkembangan wisata budaya. Adapun konsep dan bentuk kegiatan yang akan kami lakukan, tentu pertama kami akan melakukan riset di lapangan, terjun di lapangan bersama para tim ahli, para periset dengan tim yang sudah tersertifikasi untuk kita melakukan inventarisasi dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yang tersebar di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini di 6 kecamatan. Nah, ini tentunya juga memakan waktu yang tidak sedikit, ya. Nah, kita akan coba inventarisasi dari para pelaku adat, budayawan, mengenai adat istiadat budaya yang masih tersisa. Nah,
Setelah kita wawancara, kita rekam, kemudian nanti setelah itu ditulis, setelah itu kemudian nanti kita akan analisis, kemudian kita akan diskusikan tema apa yang menjadi highlight misalnya kan. Nah ini kita akan nanti buatkan kerangka dalam bentuk buku, kemudian baru nanti kita jadikan juga dalam bentuk film dokumenter. Nah yang berikutnya kita juga melakukan pemetaan wilayah adat. Nah di sini tentunya Kabupaten Karimun Utara terdiri dari 43 desa. Nah tentu ada beberapa desa yang bisa menjadi pilot project ya, yang tentu bisa memotori untuk mendirikan percontohan untuk desa adat ya. Di mana di desa-desa tersebut nanti kita akan tentukan kriteria ya, di mana maestronya masih ada misalnya kan, kemudian ada beberapa hal yang lain, hukum adatnya juga masih ada. Nah ini akan menjadi sebuah pilot project untuk kita jadikan sebagai desa adat. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan dorong pendirian pusat informasi budaya melalui pemerintah daerah. Nah, melalui pemerintah daerah tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan berikan masukan untuk membuat sebuah informasi kebudayaan, baik itu melalui offline maupun online ya. Kalau melalui offline tentu ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan, misalnya kantor bekas Kawedanan Sukadana. Ini tentu kita akan rekomendasikan untuk menjadi sebuah ruang budaya, museum bisa juga sebagai tempat informasi mengenai pusat kebudayaan ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan digitalisasi dan inventarisasi dari hasil inventarisasi kebudayaan tadi. Jadi setelah semua tadi hasil wawancara dan observasi di lapangan, kita akan mendigitalkan beberapa hasil temuan tadi, baik yang dalam bentuk buku ataupun yang masih dalam bentuk manuskrip. Kita digitalkan, kemudian nanti akan kita sebarkan melalui website ya. Nah, agar dapat diakses oleh publik ya, karena manuskrip ataupun sumber-sumber lokal yang kaitan dengan kebudayaan, sejarah dan tradisi ini juga masih sangat langka ya, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, yang berikutnya yang tak kalah penting juga kita akan melakukan kolaborasi ya, kolaborasi dengan lembaga, beberapa lembaga adat, budaya, seni dan juga pemerintah daerah ya, dalam melakukan revitalisasi dan inventarisasi adat budaya Tanah Kayong. Jadi ini juga sebetulnya sudah kami lakukan ya. Nah, akan tetapi dengan adanya program ini ketika di ACC kita akan expand lebih jauh lagi dan lebih luas lagi untuk bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait ataupun lembaga yang tidak terkait secara langsung ya. Lembaga yang terkait secara langsung ya seperti Dinas Pendidikan, kemudian lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kalau yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, bisnis. Nah, ini juga kita bisa minta dengan mereka untuk menyampaikan ya, bekerjasama dengan mereka, misalnya kaitan dengan beberapa wilayah adat tadi. Kalau di Kayong ini kan ada beberapa perusahaan lah ya, yang mereka ada di wilayah desa, beroperasi di wilayah desa tersebut ya kan. Nah, desa-desa tersebut kebetulan memang memiliki sejarah dan adat dan kebudayaan yang sampai hari ini kondisinya memprihatinkan. Nah, ini perlu juga sentuhan-sentuhan dari pihak-pihak tertentu, terutama perusahaan yang melakukan operasional, yang beroperasi di wilayah tersebut ya. Yang berikutnya kita akan melakukan sosialisasi dan sosialisasi melalui satuan pendidikan di sekolah-sekolah ya. Nah, ini sangat penting sebab salah satu pilar dalam pemajuan kebudayaan adalah melalui regenerasi. Nah, regenerasi hari ini adalah melalui anak-anak muda ya. Nah, muda itu salah satu yang paling mudah itu melalui satuan pendidikan. Nah, di mana dalam satuan pendidikan ini kita akan bisa mengintegrasikan antara muatan lokal ya, muatan lokal yang bisa diisi, muatan lokal ini bisa diisi dengan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kebudayaan lokal ya kan. Nah,
Yang mana gurunya ini nanti juga mereka akan kita berikan buku ya, dari hasil riset kita yang kita cetak, kita beri buku. Nah, paling tidak ini diperkenalkan, bukan paling tidak lagi, ini wajib ya, wajib diperkenalkan kepada anak-anak usia dini, dimulai sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi ini kita juga akan jalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, terutama Bupati Kabupaten Kayong Utara, untuk mendukung program ini supaya anak-anak sejak usia dini mereka dikenalkan dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah Kayong, agar mereka tidak kehilangan identitas dan jati dirinya ya. Jadi mereka mesti bangga dengan keberadaan mereka hari ini, karena mereka hari ini ada sebab karena leluhur-leluhur yang telah membuat sebuah sejarah dan kebudayaan yang hari ini masih dapat kita lihat jejak peninggalannya. Nah, yang terakhir adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan ini tentu seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar di awal, tentu kami akan menggandeng banyak pihak ya, terutama dari para maestro, para pelaku budaya, pelaku seni, kemudian dinas instansi terkait, kemudian lembaga-lembaga yang terkait lainnya. Kita akan libatkan ya sesuai dengan porsi masing-masing, kapasitas masing-masing. Nah, sehingga kegiatan ini memiliki output yang paling utama adalah penyelamatan itu tadi. Setelah diselamatkan kemudian pelestarian. Nah, mungkin yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mohon maaf, Kementerian Kebudayaan karena udah pindah kan, udah ganti menjadi Kementerian Kebudayaan. Saya ucapkan terima kasih yang telah meluncurkan program Dana Indonesiana melalui LPDP Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.